A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hari ini kita akan membahas tentang materi namanya al-maf'ulu bih, atau kita Indonesia sering nyebutnya dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu sebetulnya materi yang pernah saya sampaikan dulu. Tapi saya yakin karena kamu terlalu banyak belajar, banyak ilmu yang sudah masuk di kepalamu, pasti kamu lupa. Karena ada sebagian orang berprinsip banyak belajar, banyak lupa. Sikit belajar, sikit lupa. Tak belajar, tidak ada yang dia lupa. Tapi ingat, bongak selamanya. Gitu kan. Oke. Sebelum kita lanjut pada maf'ul bih ini, kita akan mengulas sedikit tentang materi yang pernah saya sampaikan. Oke, dengarkan baik-baiklah. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai bahasa firman-Nya. Artinya ini bukan bukan bahasa ecek-ecek. Bukan bahasa kaleng-kaleng ini. Ini bahasa yang luar biasa. Makanya dipilih dari mungkin jutaan bahasa di dunia ini, bahasa Arab lah yang dipilih. Kenapa? Tentu ada yang istimewa. Oke. Saya mau kasih tahu sedikit saja, tuan-tuan semuanya. Materi tentang dhamir, kemudian menggunakan macam mana cara menggunakannya terhadap fi'il mudhari. Itu kalau kamu kuasai betul. Kemudian nanti ada materi tentang maf'ulul bih. Kalau kamu kuasai betul, kamu percayalah. Ketika kamu membaca Al-Qur'an, kemudian otakmu sudah terformat, sudah terset bahwa wah, ini domirnya ini nih. Makanya fi'il mudhari'nya jadi macam gini. Lah, setelah fi'il mudhari' ini maf'ulun bih nih. Mengapa dia jadi maf'ulun bih? Karena tandanya bla bla bla. Percayalah kamu, kalau itu sudah ada di kepalamu, ketika kamu membaca Al-Qur'an, itu kamu membacanya dengan enjoy dan asyik. Asyik dia, asyik. Tapi kalau kamu tak tahu, asal main baca saja, kayaknya kurang asyik lah. Percayalah kamu cakap saya. Wallahu a'lam bishawab. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang al-maf'ulu bih atau maf'ul bih. Apa maf'ul bih itu? Nanti kita jelaskan. Karena kadang ada bahasa Arab itu istilahnya yang tak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena kalau dipaksa diterjemahkan jadi rancu dia. Oke. Sebelum kita membahas tentang al-maf'ul bih, kita ulas sedikit tentang materi yang sebelumnya, tentang dhamir, tentang fi'il mudhari dan lain sebagainya. Oke? Kita mulai hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Kalau misalkan ada perintah dalam bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Arab, misalkan Fatimah membaca Al-Quran. Tugasmu pertama adalah Fatimah ini siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan dia. Kemudian pekerjaannya apa? Membaca. Tentu kalau dibalik, siapa yang membaca? Fatimah. Dengan siapa Fatimah membaca? Sendiri saja dia. Ada seorang perempuan sedang membaca. Tentu membaca bahasa Arabnya apa? Qara'a yaqra'u. Kita ambil yaqra'unya saja. Fi'il mudhari. Huruf ya-nya bisa berubah menjadi alif, nun, tetap ya, berubah menjadi ta. Ini materi dari dulu itu saja diulang. Kenapa? Karena penting. Sekarang Fatimah ini membacanya menggunakan alif, nun, ya atau ta. Kan bingung kalau kita tak tahu Fatimah ini domirnya apa kan? Cara tengok domirnya mudah saja. Fatimah ini perempuan. Ada seorang perempuan dalam bahasa Arab, domirnya pasti hiya. Pasti hiya. Kalau domirnya sudah hiya, maka cara membuat fi'il mudhari'nya macam mana? Kemarin dah pernah saya jelaskan. Iyanya dirubah menjadi ta. Taqra'u. Kamu bayangkan sekarang, kamu tak tahu domir Fatimah itu apa. Kamu bikin dia jadi huwa misalnya. Fatimah itu perempuan, huwa itu laki-laki. Laki-laki perempuan bisa jadi panci nanti. Membaca, bingung kamu karena huwa dibikin ya pro. Dah jelas-jelas Fatimah itu perempuan.
kata kerja yang membaca kok laki-laki, tak matching dia kan? Atau sebaliknya, ini dibikin perempuan, hiya. Tapi membacanya dibikin pakai hiya, yaqra'u, tak matching dia. Hiya itu perempuan, yaqra'u laki-laki. Paham ya? Itu harus betul-betul kamu kuasai. Kalau tidak, payah. Atau Fatimahnya kita ganti dengan kalimat seorang muslimah. Muslimah sajalah. Tak. Cari muslimah itu bahasa Arabnya apa? Al-muslimah itu jelas, oke. Kemudian domirnya apa? Huwa ka, hiya ka, nahnu ka, anna ka. Ya kan? Payah kan kalau kamu tak tahu. Mudah saja, terjemahkan. Tulis al-muslimatu. Alif lam di depan, ada tamat mutoh di belakang. Ini sorry. Tak ada tambahan alif ni, tak ada tambahan wawna. Itu maknanya berarti artinya satu. Ada alif lam di depan, tak ada tambahan di belakang, maknanya satu. Jumlah maknanya satu. Domirnya pasti hiya. Pasti hiya. Dah dapat hiya baru dapat nih membaca nih bahasa Arabnya apa. Kalau tak dapat domirnya susah di sini. Ya kan? Itu kalau dia satu, kalau dia dua macam mana, kalau dia tiga dan seterusnya. Kemarin dah pernah saya jelaskan. Itu harus kamu ulang. Kalau tidak kamu ulang, percayalah cakap saya, tidak akan pernah bisa kamu memahami bahasa Arab dengan baik. Oke, perhatikan. Muslimah membaca. Saya anggap pembahasan ini sudah selesai karena sudah beberapa kali saya ulas kemarin, di video kemarin pun sudah saya ulas tentang ini. Sekarang pertanyaannya kita membahas tentang al-maf'ul bih atau sering kita sebut dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih itu secara sederhana tuh maksudnya adalah objek. Tapi ingat, bukan objek wisata. Objek itu adalah suatu benda yang jadi sasaran dari sebuah pekerjaan. Oke, simpelnya macam gini saja. Kalau ada pekerjaan, kemudian kita ada kesempatan bertanya pekerjaan apa, pekerjaan apa, itulah kata kerja yang butuh maf'ul bih. Contoh, membaca. Saya sedang membaca. Tentu kamu bertanya, dia membaca apa ya? Tentu saya harus bilang bahwa saya sedang membaca buku. Buku itulah yang jadi objek, maf'ul bih. Saya sedang makan. Tentu pertanyaannya makan apa? Saya makan nasi. Nasi itulah jadi maf'ul bih. Tapi kalau misalkan saya bilang saya berjalan. Mungkin tidak kita bertanya berjalan apa? Tidak mungkin. Pertanyaan kita pasti berjalan di mana? Atau berjalan ke mana? Ingat. Kalau pertanyaannya di atau ke, maka boleh jadi dia tidak butuh maf'ul bih, boleh jadi dia butuh. Tapi untuk hari ini saya katakan, kalau pertanyaannya di atau ke, itu tandanya dia tidak butuh maf'ul bih. Tapi kalau pertanyaannya apa, makan apa, membaca apa, melihat apa, itu butuh maf'ul bih. Tapi kalau pulang misalkan, saya sedang pulang, kamu tanya pulang apa? Hello, kalau kamu tanya pulang apa, saya panggil dokter untuk mengecek kejiwaan Anda. Pasti pertanyaannya pulang ke mana? Kalau sudah pulang ke mana, tidak ada maf'ul bih. Paham ya? Jadi simpelnya adalah kalau ada satu pekerjaan, kemudian kita bertanya tentang apa yang dia lakukan, apa, makan apa, baca apa, melihat apa, memukul apa, itulah yang disebut dengan maf'ul bih. Paham ya? Oke, perhatikan. Karena dia membaca, membaca tentu butuh benda yang dia baca. Benda yang dia baca itulah dalam bahasa Arab disebut al-maf'ulu bihi atau maf'ul bih. Cara menulisnya macam mana? Tengok. Tadi dah dapat kalimat al-muslimatu. Taqra'u. Oke, tengok perhatikan. Quran itu bahasa Arabnya adalah Al-Qur'anu. Quran. Tengok. Biasakan menulis menggunakan alif lam di depan. Tengok. Dhammah ini isu itu bisa menjadi fathah, bisa menjadi kasroh, tapi dia tak boleh menjadi sukun karena isim dia.
Dhammah boleh, fathah boleh, kasroh boleh. Kapan dia dhammah? Dulu dah pernah saya jelaskan. Kalau dia terletak di awal kalimat, namanya apa? Nanti kita bahas. Kapan dia kasroh? Dulu kelas 7 pun pernah saya jelaskan, tapi nanti kita jelaskan lagi. Sekarang kapan dia fathah? Perhatikan. Salah satu sebab isim kata benda ya, bukan fi'il ya, kata benda berharokat fathah itu ketika dia jadi maf'ul bih. Jadi bahasa Arab yang betul adalah muslimah membaca Al-Quran, al-muslimatu taqra'u al-Qur'ana. Nah, bukan nu, bukan ni. No, salah. Na. Kenapa na bukan ni, bukan nu? Karena dia jadi maf'ul bih. Ini namanya al-maf'ulu bih. Atau kalau bahasa Indonesianya objek. Ingat, bukan objek wisata. Maf'ul bih harokatnya wajib fathah. Sementara ini saya bilang wajib fathah dia. Ya, masih ingat tentang isim mufrad, musanna dengan jamak? Mudah-mudahan masih ingat. Kalau tak ada tambahan di belakang alif ni, waw nun dengan ya nun, itu tandanya dia mufrad. Dah. Satu jadi maf'ulun bih, harokatnya fathah. Bagaimana kalau misalkan yang dia baca, jangan baca lagi, kita rubah menjadi melihat. Seorang muslim. Muslim itu artinya seorang laki-laki. Melihat bahasa Arabnya apa? Nadhara yanzuru. Yanzuru. Al-muslimatu dhamirnya apa? Ya. Kenapa ya? Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau sudah ya, huruf ya-nya dirubah menjadi huruf ta. Al-muslimatu tanzuru. Perhatikan. Muslim itu bahasa Arabnya adalah al-muslimu. Laki-laki ini. Kalau al-muslimah itu perempuan. Perhatikan, sebentar. Oke. Ini bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Kapan dia dhammah? Kalau dia terletak di awal kalimat. Kapan dia kasroh? Dulu sudah pernah saya jelaskan, nanti kita jelaskan lagi. Kapan dia fathah? Kalau dia jadi maf'ul bih. Pembahasan kita tentang fathah sekarang. Jadi kalau seorang muslimah melihat seorang muslim, bahasa Arabnya adalah al-muslimatu tanzuru al-muslima. Tidak boleh mi, tidak boleh mu, wajib ma. Kenapa ma? Karena dia menjadi maf'ul bih. Ya. Jumlahnya berapa ini? 1. Dari mana tahu kalau jumlahnya 1? Karena tak ada tambahan di belakang. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kalau yang dilihat ternyata 2 orang muslim. Sama al-muslimatu tanzuru, perhatikan. 2 orang muslim kemarin bahasa Arabnya apa? Al-muslimani. Ingat, tambahan alif dengan ni. Dengarkan. Tambahan ini digunakan kalau dia di awal kalimat. Atau nanti istilah lainnya kalau dia jadi mubtada dengan fa'il. Tapi kalau dia jadi maf'ul bih, tidak boleh ditulis al-muslimatu tanzuru al-muslimani. Al-muslimani. No, tidak boleh. Tambahan alif ini tidak boleh. Alasan pertama kenapa? Ini boleh ditulis macam gini kalau dia berada di awal kalimat. Nanti istilahnya mubtada atau jadi fa'il. Kalau dia jadi maf'ulun bih, tidak boleh ditulis seperti ini. Dah? Oke. Atau mungkin kamu tulis al-muslimatu tanzuru al-muslimana, mengikut fathah di sini. Mengikut fathah. Tidak boleh. Dengarkan baik-baik. Fathah itu kalau isimnya bermakna 1. Yang jadi maf'ulun bihnya 1. Tapi kalau 2 macam mana? Perhatikan. Perhatikan ini.
Tulis al-musli dulu. Tengok setelah mim. Dengarkan. Kalau dia tidak ada tambahan ya, na, ya, atau ya, ni lah pokoknya, ya dengan nun, ya dengan nun. Kalau dia tak ada tambahan ini, itu bermakna pasti satu. Kalau sudah satu, maka harokat maf'ul bihnya wajib fathah. Tapi kalau dah ada tambahan ini macam mana? Tengok baik-baik. Mim dengan ya bisa digabung? Bisa. Tengok. Ini maknanya tidak boleh satu. Kenapa tak boleh satu? Karena sudah ada tambahan ya dengan nun di belakang. Perhatikan, tengok. Kalau yang ditengoknya dua orang muslim, dah, tengok. Maka sebelum ya sukun itu fathah. Setelah ya sukun itu kasroh. Al-muslimatu tanzuru al-muslimaini. Yang ditengoknya adalah dua orang muslim. Dari mana tahu tanda dia dua? Pertama, tambahan ya dengan ni setelah huruf mim di belakang, setelah huruf yang terakhir. Itu menunjukkan kalau dia lebih dari satu. Karena kalau satu tak ada tambahan. Dah. Kemudian dari mana maknanya dua? Kenapa tak tiga? Tengok harokat sebelum ya sukun. Kalau harokatnya fathah, dia bermakna dua. Jadi kalau harokatnya kasroh macam mana? Kita tulis al-muslimi. Oke, tengok, perhatikan. Tengok. Sekarang kita buat di sebelum ya sukun. Apa harokat sebelum ya sukun? Tengok. Kalau harokat sebelum ya sukunnya adalah fathah, ya sukun ini maknanya maf'ul bih jumlahnya dua. Tapi kalau sebelum ya sukun harokatnya kasroh, ya, kemudian nunnya fathah, itu balik-balik saja nih. Ini fathah, ini sukun, ini kasroh dua. Ini kasroh, ini sukun, ini fathah. Ini maknanya maf'ul bihnya 3. Ya, perhatikan. Tidak boleh ditulis al-muslimuna. Oh, kemarin kan tambahan waw sukun dengan na kan menunjukkan kalau dia 3. Betul. Tapi ini 3 posisinya di depan. Jadi mubtada atau jadi fa'il. Sementara pembahasan kita adalah tentang maf'ul bih. Ini tidak boleh ditulis dhammah. Kenapa tak boleh? Karena dhammah itu posisinya di depan, mubtada atau jadi fa'il. Sementara ini jadi maf'ul bih. Maka maf'ul bih harokatnya tak boleh dhammah, wajib fathah. Tak boleh kasroh, wajib fathah kalau dia satu. Tanda dia satu apa? Tidak ada tambahan setelah huruf mim ini tambahannya. Tidak ada tambahan, itu satu. Tapi kalau udah ada tambahan ini, kamu tengok macam mana harokatnya. Kalau sebelum ya sukun ternyata fathah, setelah ya sukun pasti kasroh, itu maknanya 2. Maf'ul bihnya 2. Kalau sebelum ya sukun kasroh, setelah ya sukun fathah, itu maf'ul bihnya pasti 3. Jadi kalau seorang muslimah melihat 3 orang muslim yang macam inilah. Al-muslimatu tanzuru al-muslimina. Jangan al-muslimini, salah. Atau al-muslimaina, tak mau. Ingat, fathah, sukun, kasroh. Kasroh, sukun, fathah. Oke? Dengarkan. Kemudian tadi sudah saya bahas, ini bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Kapan dia kasroh? Sekaligus. Tengok, perhatikan. Masih ingat dengan huruf jar? Fi, ila, min, ala. Mudah-mudahan masih ingat. Saya harus pastikan tulisan saya nampak atau tidak. Oke. Dengarkan. Ini isim itu harokatnya kasroh. Kalau sebelumnya ada salah satu huruf jar. Fi, ila, min, ada di dalam, ke, dari, di atas. Dengarkan.
Kalau ternyata seorang muslimah melihat seorang muslim itu di dalam masjid, masjid bahasa Arabnya apa? Al-masjidu. Ingat, biasakan nulis menggunakan alif lam. Al-masjidu. Perhatikan. Di dalam itu bahasa Arabnya fi. Kalau sudah ada huruf jar, maka al-masjidunya itu tidak boleh, dengarkan, tidak boleh ditulis dhammah, tidak boleh ditulis fathah, tidak boleh. No. Dia wajib kasroh. Wajib fil masjidi. Dah nampak itu? Dengarkan. Dhammah dia kalau terletak di awal kalimat atau jadi mubtada dengan fa'il, dhammah dia. Fathah dia kalau jadi maf'ul bih, jumlahnya 1. Apa tanda dia 1? Tidak ada tambahan yani, ini ya pokoknya 1. Kalau tak ada tambahan maka harokatnya wajib fathah. Kapan dia kasroh? Kalau sebelumnya ada huruf jar, contohnya fi al-masjidi. Tidak boleh masjidu, tidak boleh masjidah, wajib fil masjidi. Dah. Maf'ul bih. Kalau yang ditengok 2, apa tandanya? Perhatikan baik-baik. Bukan lagi tambahan alif ni, waw sukun na. Ini tambahan untuk kalau dia berada di awal kalimat. Kalau dia maf'ul bih, ini guna lagi tak? Ini dah tak berguna. Dia diganti dengan ya ni, ya sukun na. Kalau sebelum sukun itu ada harokat fathah, berarti maf'ul bihnya 2. Kalau sebelum sukun itu ada kasroh, maf'ul bihnya 3. Ni, na. Fathah, sukun, ni. Kasroh, sukun, na. Oke. Ini kalau yang ditengok adalah muslim. Macam mana kalau misalkan yang ditengoknya 3 orang muslimah juga? Al-muslimatu tanzuru, 3 orang muslimah. Perhatikan baik-baik. Ini kita garis miring saja. Ini laki-laki, LK. Ini PR, perempuan. Perhatikan. Bahasa Arabnya muslimah itu al-muslimat. Karena yang ditengok adalah 3 orang muslimah. Tulis tuh, ini bahasa aslinya al-muslimatu. Karena yang ditengoknya itu 3 orang muslimah, macam mana cara merubahnya? Tengok, perhatikan. Tidak boleh al-muslimatu, karena al-muslimatu wajib di depan. Tidak boleh al-muslimata. Kenapa tak boleh? Karena yang ditengok 3. Sementara al-muslimata ini 1. Jadi kalau 3 macam mana? Perhatikan. Tamar butohnya kita buang dulu. Dah. Setelah huruf yang terakhir, setelah isim yang terakhir, tambahannya adalah alif dengan ta kasroh. Alif dengan ta kasroh. Al-muslimati. Bukan al-muslimata. Tak mau, no. Dia wajib al-muslimati. Kenapa kok kasroh tidak fathah? Karena dia jamak muannats salim. Masih ingat istilah jamak muannats salim? Mudah-mudahan masih ingat. Jamak muannats salim itu adalah 3 orang perempuan ke atas. Lebih dari 3 orang perempuan ke atas. Fil masjid al-muslimatu tanzuru al-muslimati fil masjid. Kalau yang ditengok seorang muslimah itu 1 orang muslimah macam mana? Al-muslimatu tanzuru al-muslimata. Oke, ini kita hapus yang muslimnya. Kita ganti. Yang ditengoknya seorang muslimah juga, al-muslimata. Ingat, tidak boleh tu. Karena kalau tu dia wajib di depan. Tidak boleh ti. Karena di depan tidak ada huruf jar. Maka wajib ta. Maf'ul bih 1. Apa tanda dia 1? Di belakangnya tak ada tambahan ni. Kemudian tidak ada tambahan alif dengan ti. Maknanya 1. Paham? Oke. Kalau yang ditengoknya 2 macam mana? Kamu tulis dulu.
Perhatikan. Tambahannya adalah ya sukun dengan ni. Perhatikan. Ta marbutoh tambah ya itu sama dengan nulisnya adalah a. Jadi tak biasa dia. Oke. Hapuskan ta marbutohnya, gantikan ta biasa, tambah ya sukun. Sorry. Ya, mesti sukunkan. Ingat, kalau dah nunnya sukun, kasroh, maka sebelum sukun itu fathah. Al-muslimatain. Dah. Kalau yang dilihatnya adalah 3 orang muslimat, nah itu tadi. Tulis dulu al-muslimatu. Tulis dulu. Tambahannya ini maf'ul 2, ini maf'ul 3 ke atas. Tambahannya adalah alif dengan ti. Ta marbutohnya hilangkan dulu. Al-muslimatu tanzuru al-muslimati di dalam masjid fil mas. Ingat, tidak boleh du karena kalau dhammah wajib di awal kalimat. Tidak boleh da karena kalau fathah dia jadi maf'ul bih, sementara dia bukan maf'ul bih. Karena di depannya ada huruf fi, huruf jar, maka harokatnya wajib kasroh. Wallahu a'lam bissawab. Ini pembahasan mudah sekali, harus kamu ulang-ulang. Semoga bermanfaat. Ingat pesan saya, kalau kamu serius mau belajar bahasa Arab, maka metode yang sederhana ini harus kamu kuasai. Kalau kamu kuasai, mudah-mudahan ke depan belajarmu semakin asyik. Tapi kalau kamu tidak kuasai itu, percayalah cakap saya, pelajaranmu ke depan akan semakin sulit. Hidup ini sudah susah kawan, sudah susah, apalagi datang corona. Jangan kau tambah susah hidupmu dengan tak mau mempelajari ini dengan serius. Nanti hidupmu makin rumit. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sering-sering diulang. Kirim salam dengan mak bapak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.